Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berjumpa dalam program spesial Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu pada hari ini saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada juga diberikan kesehatan dan melalui tayangan Islam Penuh Cinta ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait wanita penduduk surga Pak Ustadz. Termasuk saya sebagai seorang wanita dan tentu pasti pemirsa Sinpo TV dimanapun berada di luar sana juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih Pak Ustadz ciri-ciri dari wanita penduduk surga ini? Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan sehat afiat untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih berkualitas. Amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, obrolan kita tentang wanita penduduk surga atau wanita penghuni surga. Tentu itu dambaan dari setiap wanita. Juga bukan wanita semuanya, semuanya. Tapi wanita adalah makhluk Allah yang istimewa. Makanya ada omongan ras terkuat di muka bumi. Iya, betul. Apalagi kalau bawa motor, Pak Ustadz. Wanita ini dalam riwayat diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Kenapa yang dipilih tulang rusuk? Karena wanita itu sebagai pendamping. Wanita tidak diciptakan dari bagian kepala untuk menginjak laki-laki, atau tidak diciptakan di bagian bawah untuk diinjak laki-laki, tidak. Tapi untuk sebagai pendamping laki-laki. Dan wanita itu dalam Al-Quran termasuk yang istimewa. Karena dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, tapi nggak ada surah Ar-Rijal. Ya kan? Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Rasulullah termasuk orang atau nabi yang memperjuangkan hak-hak wanita. Karena dulu sebelum Islam, wanita itu sangat-sangatlah tidak ada harganya atau tidak dianggap sama sekali. Kalau orang Jawa bilang hanya dianggap sebagai konco wingking, teman belakang aja. Bahkan dalam momen-momen tertentu wanita itu sangat tidak dihargai. Misalnya dulu pra-Islam, ketika seorang wanita itu menstruasi atau datang bulan, tidak diizinkan kumpul tinggal bersama keluarga besarnya. Justru kalau istilah zaman Covid dulu diisolasi. Dibikinkan tempat khusus yang tidak jadi satu dalam rumah besar itu, sampai nanti masa menstruasinya itu selesai. Kemudian di pra-Islam juga sama, ada budaya malu ketika punya anak perempuan. Sehingga banyak riwayat yang ketika istri melahirkan kok dilihat jenis kelaminnya perempuan, langsung dikubur, langsung dibunuh. Itu kekejaman atau kekejian atau diskriminasi wanita sebelum datangnya Islam. Tapi kemudian begitu Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada hadis yang dipersoalkan kesahihannya, Rasulullah sampaikan an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Wa in soluhat soluhat bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Kalau baik itu wanita, maka akan baiklah negara itu. Tapi kalau rusak itu wanita, maka akan rusak negara itu. Dan juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus menjadi Rasul dengan membawa misi salah satunya yaitu kesetaraan antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Dan juga dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan bagi seorang wanita
untuk menjadi calon penduduk surga atau penghuni surga. Dalam satu hadis misalnya, hadis ini cukup populer. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Rasulullah sampaikan begini, apabila seorang wanita sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktunya penuh. Seandainya hanya ia menjalankan yang wajib-wajib saja, tanpa menjalankan yang lainnya. Kemudian ia wasomat syahroha, Ramadannya juga puasa. Memang ada kodrat alamiah, mungkin seminggu atau lebih meninggalkan puasa, tapi nanti dikodok di lain hari. Kemudian wahafadzat farjaha, ia menjaga kehormatan dirinya. Sebagai seorang istri dia menjaga kehormatannya. Dan kemudian wa'ata'at zaujaha, ia taat pada suaminya. Maka apabila 4 syarat ini terpenuhi, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, kemudian ia menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, dan ia taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah SAW, wanita ini dipersilahkan masuk surga dari sebelah mana atau dari pintu mana yang ia kehendaki. Itu termasuk janji Rasulullah SAW yang luar biasa kepada wanita. Tapi juga dari sisi lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan ketika beliau survei ke neraka, nggak nanggung-tanggung surveinya, langsung ke neraka. Dengan dibimbing atau targetnya itu malaikat Jibril, Rasulullah kaget. Loh, ternyata kok di neraka isinya lebih banyak wanita. Nah, kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa ini neraka kok lebih banyak isinya wanita? Apakah karena sholatnya, apakah karena puasanya, apakah karena ibadah-ibadahnya? Malaikat Jibril menjawab, enggak. Mungkin sholatnya lebih rajin daripada laki-laki, puasanya lebih rajin pada laki-laki, ngajinya dan lain-lainnya mungkin lebih rajin daripada laki-laki. Tetapi yang keempat tadi, hunna yakfurnal ashir. Mereka para wanita ini adalah sampai menjadi penghuni neraka itu karena mereka ini kufur, tidak mau bersyukur, tidak berterima kasih dengan ashir. Ashir itu keluarga. Keluarga itu bisa jadi suami, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak dan lain sebagainya. Misalnya ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri, ia tidak bersyukur dengan kondisi suaminya. Kalau dalam bahasa dulu katanya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, kalau bahasa dulu. Atau mungkin seorang wanita ketika berperan sebagai seorang anak, ia tidak bisa bersyukur dengan kondisi atau keadaan orang tuanya. Atau ketika wanita berperan sebagai seorang bisa bersyukur dengan kondisi anaknya. Sehingga lebih sering membandingkan dengan anak orang lain, tuh anak orang sono bisa dapat prestasi 10 besar, kok kamu enggak? Padahal dia enggak ngaca, dulu dianya itu ranking berapa waktu sekolah kan gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW survei ke neraka pada peristiwa Mi'raj itu, diperlihatkan ke neraka dan ternyata penduduk yang terbanyak adalah wanita, dan salah satu penyebabnya bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena yang lainnya, tapi karena ia tidak berterima kasih atau justru mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah melalui keluarganya, terutama suami. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan gambaran atau bahkan menyampaikan ada beberapa wanita yang sudah memang dijamin masuk surga. Itu yang pertama adalah istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Lalu apa sifat yang menonjol dari Khadijah radhiyallahu anha? Satu, Khadijah itu sangat mendukung apa yang diperjuangkan oleh sang suami. Sehingga dalam riwayat itu, awalnya Khadijah itu seorang yang konglomerat, orang yang hartanya melimpah ruah, tapi beliau merelakan hartanya ini untuk perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam ini. Lah tentu calon penduduk surga kalau mengikuti sifat Khadijah yang pertama adalah mendukung apa yang menjadi pekerjaan atau perjuangan suami.
selama apa yang dilakukan oleh suami itu tidak melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah itu juga wanita yang sangat dermawan. Terbukti ya dengan hartanya yang berlimpah ruah, begitu ia menjadi istri seorang rasul, seorang nabi, dipasrahkan semua kepada suami. Ini sesuatu yang langka di zaman sekarang. Wong kadang istri itu ada semboyan duitmu duitku, kalau duitku duitku sendiri kok ya. Maunya menang sendiri konon katanya. Lah kemudian wanita yang kedua yang dijamin masuk surga oleh dalam hadis Rasulullah adalah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai peran sebagai seorang anak, wanita sebagai seorang anak dalam perjuangannya luar biasa membela ayahnya, cinta kepada ayahnya, bahkan sampai ketika sang ayahnya sakit, Rasulullah sakit, Fatimah itu sampai mengatakan, kalau bahasa kita ayah, kalau memang ayah meninggalkan alam dunia ini, maka saya ingin orang yang pertama menyusul ayah, kalau bahasa sekarang ya. Dan akhirnya memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah itu diwafatkan oleh Allah nggak lama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ada Maryam, ibunya Nabi Isa. Ini gambaran seorang ibu yang memperjuangkan putranya yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaum Bani Israel saat itu. Dan kemudian yang keempat, wanita yang dijamin masuk surga dalam hadis adalah Asiyah, istri Fir'aun. Walaupun suaminya kelakuannya kayak begitu, semua orang pun nggak mau kalau dinisbatkan ke Fir'aun kan, tapi beliau punya seorang istri, Fir'aun itu punya seorang istri yang luar biasa taatnya, yaitu Asiyah. Walaupun suaminya seperti itu, ia tetap taat kepada suami selama tadi suaminya tidak menyuruh kepada hal-hal yang tidak baik. Asiyah akan selalu taat bagaimanapun itu kondisinya. Maka 4 contoh wanita calon penghuni surga tadi adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Insya Allah nanti di segmen berikutnya bisa diperjelas kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tema yang sangat menarik kita ngobrol hari ini terkait wanita penduduk surga. Begitu Islam sangat menghargai, sangat menspesialkan keberadaan wanita ya Pak Ustadz ya. Nanti usai jeda kita akan ngobrol lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto di Islam Penuh Cinta kali ini kita ngobrol terkait dengan hati-hati dengan hati. Tadi di segmen awal sudah disebutkan, sudah disampaikan, dijelaskan 2 poin. Sebenarnya ada 3 ya Pak Ustadz ya dalam Islam, hati dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu hati yang sehat, dan kedua hati yang sakit. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah, kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan jenis ketiga ini apa Pak Ustadz? Silahkan. Baik, saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, para pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara. Yang ketiga itu adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau tadi ada yang sehat, itu yang nanti akan menghadap Allah dengan selamat. Yang kedua, hati yang sakit, itu kalau nggak terobati sampai ia wafat, maka akan menyebabkan ia ke nerakanya Allah. Lah yang ketiga ini yang berbahaya, qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Yaitu orang yang dinasehati sama sekali udah nggak bisa. Bahkan ia bisa tega melakukan hal-hal yang di luar batas perikemanusiaan. Makanya kan kadang kita kalau melihat, mohon maaf ya moga-moga nggak terjadi di siapapun. Belum lama ada kasus di mana itu yang ada seorang anak yang mukulin ibunya. Iya, di Bekasi ya Pak. Di Bekasi ya, di tempat kita tinggal malah ya. Itu ada seorang anak yang hanya masalah sepele, ibunya dipukulin dengan membabi buta. Itu orang kan nyebutnya anak nggak punya hati, ya kan? Lah anak nggak punya hati itu berarti hatinya udah mati. Kalau hanya baru berpenyakit, itu hanya ia mungkin diluapkan dengan tidak sampai segitunya. Kita dengar dulu ada orang yang ibunya dibunuh, ada yang mohon maaf, ada yang anaknya sendiri dibunuh, disiksa, bahkan sampai dengan dimutilasi. Ini kan kalau orang-orang nyebut langsung bilang, ya Allah nggak punya hati.
bukan nggak punya, dia masih punya, tapi hatinya mati. Lah orang yang hatinya mati seperti ini ya udah, kalau memang nggak taubat sampai akhir hayatnya ya udah langsung neraka jalannya. Lah lalu bagaimana dengan kita? Kita ini kalau untuk qalbun salim kayaknya berat, karena ini untuk mungkin di tataran orang-orang yang luar biasa. Mungkin kita berada di yang kedua itu, qalbun marid. Hati kita ini ada penyakit. Cuma seharusnya lah kalau kita merasa dalam diri kita, hati kita ini berpenyakit, ya kita datang ke orang-orang yang arif, orang-orang bijak, untuk kita bertanya, mencari solusi. Atau mungkin perlulah kita datang ke tempat-tempat yang bisa ngobati penyakit kita. Cuman kan kita harus tanya dulu. Cuman tadi di segmen awal kan saya sampaikan, kalau penyakit zahir itu ketika kita dikasih tahu, kita berterima kasih kepada yang ngasih tahu, termasuk dokter. Bahkan untuk bayarnya aja kita nggak berani nawar ya, saking punya terima kasih. Tapi ketika ada orang yang mengingatkan kita punya penyakit hati, itu rata-rata kita nggak mau terima masalahnya. Dan kadang apalagi kita di budaya timur ini kan ada rasa ewuh pakewuh. Ewuh pakewuh itu nggak enakan, ya, betul. Nggak enakan. Kita misalnya ada teman bertanya untuk tolong dong kasih penilaian buat saya ini kayak apa sih? Kita tuh nggak enak, kita langsung tulis yang baik-baik semua. Padahal ini bisa menjerumuskan loh, bisa menjerumuskan. Lah, kalau memang ada orang yang sudah baik, terbuka untuk menerima masukan dari orang tentang perilaku yang berawal dari hati itu tadi, harusnya kita lah berbuat jujur. Tapi penilaian itu yang jujur, yang objektif, jangan wah mumpung nih, langsung kamu pelit, kamu sombong, kamu, oh ya enggak. Ya sesuai dengan contoh misalnya, ini loh kamu ini orangnya agak keras. Nih contohnya waktu kemarin ada gini kamu langsung begini. Kamu ini agak pelit, nyatanya kamu gaji sekian, ketika ada donasi untuk sekian kamu cuma keluarkan sekian. Kamu ini sama orang tua kok kayaknya kurang perhatian, orang tuamu sering nanya ke saya begini-begini. Nah ini kan untuk dalam rangka membangun atau mengobati qalbun marid tadi itu, hati yang sakit. Nah, insya Allah untuk qalbun salim sih memang prosesnya berat, tapi moga-moga tidak di qalbun mayit. Harapannya kita ya di qalbun marid, tapi marid sakit yang dalam hati yang bisa terobati sampai nanti di akhir kehidupan kita nanti. Wallahu a'lam. Nah, Pak Ustadz, kalau yang terkait hati yang mati tadi, Pak Ustadz, kalau selain memang karena memang dari diri sendiri ya Pak Ustadz ya, untuk yang kemudian keinginan untuk bertaubat, adakah yang bisa orang-orang sekitarnya lakukan mungkin Pak Ustadz agar kemudian menggerakkan hatinya agar bisa berubah hatinya Pak Ustadz, setidaknya naik level Pak Ustadz tadinya dari kelas ekonomi ke bisnis berarti Pak Ustadz di tengah-tengah. Baik. Memang orang sekitar itu sangat berperan luar biasa, berperan luar biasa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada kisah pembunuh ya. Berarti kalau udah membunuh, diriwayatkan di situ udah membunuh 99 orang. Luar biasa kan, berarti hatinya mungkin udah mati saat itu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk bisa dihidupkan kembali kan. Akhirnya dia datang ke seorang tokoh agama, cuman tokoh agama ini nggak bijak. Ia menjawabnya secara tekstual saja. Ya kalau bahasa kita mungkin begini, Pak Ustadz, saya mau tobat, alhamdulillah. Dosamu apa? Bunuh. Waduh, berapa yang kamu bunuh? 99. Waduh, kegedean dosamu, udah nggak bisa, ini nggak bisa, wes neraka. Lah orang mau tobat digituin, kan bilangnya sekalian. Akhirnya orang yang ditanyain tadi, Ustadz yang ditanyain dibunuh sekalian. Jadi lempeng 100. Tapi dia nggak putus asa, dia jalan lagi terus. Akhirnya ketemu dengan Ustadz yang bijak. Dia bilang, Pak Ustadz saya mau tobat, alhamdulillah Pak. Dosamu apa? Saya bunuh. Berapa yang kamu bunuh? Awalnya 99 Pak. Cuman ada Ustadz yang ngeselin, saya lempengin dah jadi 100. Oh, asal kamu dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan tetap mengampuni seberapapun dosamu itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama roh itu enggak hanya tinggal di tenggorokan saja. Tapi ya jangan sampai kisah ini jadi pembenaran untuk membunuh, tidak.
Ini hanya kalau seandainya ada orang yang terlanjur melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu bisa berawal dari hati yang awalnya dari hati penyakitan hatinya, ada sakit, hatinya ada penyakitnya, nggak diobati, lama-lama mati, akhirnya ketika mati itu. Kalau ketika sudah terlanjur melakukan dosa besar dengan membunuh, berzina dan lain sebagainya, jangan kita tambahin. Ya kita cari solusi agar dia itu ada semangat untuk bertaubat. Karena orang-orang sekitar itu sangat membantu loh, sangat-sangat membantu. Mohon maaf, di Indonesia ini setiap ada pelanggaran dinyatakan terbukti bersalah kan dipenjara. Lah di penjara itu kadang ketika keluar ada yang makin jadi. Dulunya maling ayam malah jadi maling kambing. Ya karena ketemunya di dalam penjara orang-orang yang nggak baik, naik level malah. Habis nyaling kambing, maling sapi. Malah naik level. Dulu di korupsinya jutaan, malahnya dari miliaran. Habis miliaran malah triliunan. Wah, wis. Lah, tapi ada satu sisi kadang ketika ia penjara, taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Saya pernah membaca kisah wallahu alam, entah benar apa enggak itu ya. Ada gembong narkoba yang divonis mati. Kan di ujung akhirnya taubat dengan sebenar-benarnya taubat kan. Walaupun saat itu dia mengedarkan obat terlarang yang itu dilarang oleh pemerintah, ada agama dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa, kerusakan generasi luar biasa, tapi begitu ia tertangkap di penjara, itu mungkin proses untuk menghidupkan hatinya yang mati itu kembali, dan kebetulan bertemu dengan orang-orang baik, akhirnya dia menemukan jalan untuk hatinya hidup kembali. Bahkan mungkin hatinya menjadi hati yang qalbun salim itu tadi. Banyak kasus kan, orang-orang yang di penjara akhirnya tobat. Tapi kadang ya tadi, justru malah sebaliknya, makin jadi makin menjadi. Nah, maka lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Ada orang awalnya keluaran dari pesantren jadi penjahat, ada yang keluaran dari kumpulan preman malah jadi ustadz. Tergantung lingkungannya yang akan bisa merubah hati seseorang. Wallahu a'lam. Nah, baik, berarti selain faktor dari lingkungan juga tentunya dari diri sendiri, Pak Ustadz. Tapi diri sendiri juga berat tantangannya, ujiannya Pak Ustadz, apalagi buat kita biar bisa istiqomah bahkan naik level gitu Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz biar kita bisa tetap istiqomah bahkan bisa naik level tadi? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV atau yang dimuliakan Allah, Mbak Tiara, memang untuk istiqomah itu butuh perjuangan dan tantangannya begitu berat. Tantangan itu bisa jadi intern diri sendiri atau dari luar. Bisa dari internal, dari eksternal, butuh luar biasa. Kita butuh support dari orang lain dan tentu berawal dari niatan diri sendiri. Dan kita kalau memang lingkungan kita tidak mendukung, harus pindah gitu. Banyak kok orang-orang yang dulunya tinggal di masyarakat yang tidak baik, akhirnya dia terjerumus tidak baik, tapi begitu pindah alhamdulillah ketemu jalan hijrahnya, jalan taubatnya, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, untuk istiqomah tadi itu memang butuh latihan, butuh dukungan. Kalau itu diri kita sendiri, ya kita butuh niat, butuh tekad yang kuat bahwa saya harus berubah menjadi yang lebih baik. Nah, kalau kita menjadi orang yang diminta untuk membantu, ya kita bantu, kita support dengan sebisa kita. Atau kalau kita sendiri, aduh saya sendiri, kita tuntun dia, kita ajak dia. Lah kasus yang tadi itu, cerita yang membunuh itu kan dia diperintahkan oleh orang yang nuntun dan tobat itu, dia bilang begini, kampungmu itu nggak bagus, tempat tinggalmu itu nggak bagus. Karena kamu bisa membunuh segitu itu karena lingkunganmu itu memang nggak bagus, maka pindah, tinggalkan kampungmu itu, tinggal kalau bahasa sekarang hijrah. Nah, hijrah. Nah, kalau memang lingkungan kita, lah kita sendiri kalau lingkungan kerja udah nggak nyaman, apa-apa nggak nyaman kan, yo solusi salah satunya kan ya alternatif kan pindah kan, nyari yang ya lebih nyaman. Kadang ada orang yang ini gajinya gede cuma lingkungan kerjanya nggak mendukung. Ini lingkungan mendukung tapi gajinya kecil. Ya kadang begitulah. Tapi yang pertama mulai dari diri sendiri, cari dukungan. Kalau kita yang diminta support dengan sebaiknya. Kalau kita nggak mampu, ajak orang atau minta pertolong orang untuk bisa mensupport orang yang merubah dari hati mati
untuk mengobati hati yang sakit menuju untuk qalbun salim, hati yang sehat itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Menjaga hati ini memang sangat penting pemirsa Sinpo TV, karena dari hati adalah pusat dari segala niat, kemudian keimanan dan juga tindakan seseorang. Karena dari hati yang sakit atau mati tadi akan condong pada perbuatan tercela dan dosa, sementara dari hati yang bersih dan sehat ini akan melahirkan amal soleh. Dan semoga melalui topik obrolan kita di Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan tentunya terima kasih kepada pemirsa Sinpo TV yang telah menyaksikan Islam Penuh Cinta. Akhir kata saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.